Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan kajian kita masih membahas 175 jalan menuju surga, dan kita masih bicara tentang sifat-sifat surga. Kita masuk pada halaman ke 32, nyanyian para bidadari di surga dan juga musik mereka. Nabi SAW bersabda di sini, Inna azwaja ahlil jannati la yaghnina azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qat. Inna mimma yaghnina bihi nahnul khairatul hisan azwaju qaumi kiramin yangdurna bi qurrati a'yanin wa inna mimma yughnina bihi nahnul khalidat fala yamutnahu nahnul aminat fala yakhafnahu nahnul muqimat fala yadha'nahu. Sesungguhnya istri-istri para penduduk surga, mereka akan bernyanyi untuk pasangan-pasangan mereka dengan suara yang sangat merdu yang tidak pernah didengar oleh siapapun di dunia ini. Sesungguhnya di antara bait-bait syair yang mereka senandungkan adalah, kami wanita-wanita yang cantik jelita, kami istri-istri kaum yang mulia, yang melihat dengan bola mata-mata yang indah. Dan juga di antara bait syair mereka juga adalah, kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi dan tidak akan pernah mati. Kami adalah wanita-wanita yang merasa aman, yang tidak akan merasa takut. Kami adalah wanita-wanita yang senantiasa menetap, yang tidak akan berpindah tempat. Kemudian hadis kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna fil jannati nahran tulal jannati hafatahu al-adhari qiyamun mutaqabilatun yaghnina bi ahsani aswatin yasma'uhal khalaik hatta ma yarawna anna fil jannati ladzatun mithluha. Qultu ya Aba Hurairah, wa ma dzakal ghina? Qala insyaallahu at-tasbiha wat tahmida wat taqdisa wa thana ala rabbi azza wa jalla. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, secara mauquf artinya sampai kepada beliau, dia berkata, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah sungai panjang
kedua tepinya adalah gadis-gadis belia yang berdiri saling berhadap-hadapan. Mereka bernyanyi dengan suara yang sangat merdu yang didengar oleh seluruh makhluk, sehingga mereka tidak mengira bahwa di sorga ada kenikmatan yang sama dengannya. Kami bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah nyanyian penduduk sorga itu? Maka Abu Hurairah menjawab, insyaallah nyanyian itu adalah tasbih, ucapan subhanallah, tahmid, ucapan alhamdulillah, takdis, pembersihan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pujian-pujian kepada Rabb azza wa jalla. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bidadari sorga. Bidadari sorga itu memiliki banyak sifat. Di antaranya adalah mereka diciptakan dan belum ada sebelumnya. Artinya di dunia belum ada bidadari, karena mereka diciptakan di sorga dan diciptakan langsung dewasa. Tidak ada proses seperti kita dalam janin, kemudian keluar, anak-anak dan remaja, dewasa, tua, tidak ada. Bidadari diciptakan langsung dewasa. Inna ansha'nahunna insya'an. Kami ciptakan mereka langsung besar. Dan para bidadari itu akan menjadi suami-suami bagi para penduduk sorga. Mereka menjadi istri-istri bagi para suami penduduk sorga. Dan mereka juga wanita-wanita suci yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 57. Lahum fiha azwajum mutahhar. Mereka adalah wanita-wanita suci. Maksudnya suci, tidak haid, tidak kencing, tidak nifas, tidak meludah, tidak mengeluarkan dahak, dan tidak ada kotoran-kotoran yang ada di badan seperti daki dan yang semacamnya. Itu secara fisik. Dan suci secara akhlak. Kemudian juga yang ketiga, mereka adalah hurun in. Kenapa disebut hur? Bidadari itu disebut hurun in. Ada yang mengatakan hur itu artinya karena saking putihnya. Jadi saking putihnya badan bidadari itu disebut hur. Dan juga saking hitamnya bola matanya, maka juga disebut hur. Kemudian juga yang nomor 4, si'atu a'yuni. Mereka memiliki mata-mata yang besar, menunjukkan kejelitaan mata mereka. Kemudian yang kelima, mereka abkar. Mereka adalah wanita-wanita yang perawan, senantiasa perawan. Dan mereka juga memiliki bodi yang sangat indah, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa kawa'iba atraba. Kawa'iba atrabatnya bodinya yang sangat indah. Kemudian yang nomor 7, innahum kalyakutu wal marjan. Mereka seperti laksana perhiasan-perhiasan mutiara-mutiara, saking indahnya. Dan mereka juga hisan. Hisan itu maksudnya sempurna bentuknya, tidak ada cacat sedikit pun. Dan mereka maksuratun fil khiyam. Mereka senantiasa terjaga dari pandangan dan berada di tenda-tenda atau di istana-istana yang disediakan Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan mereka juga muti'atun li azwajihin, wanita-wanita yang taat kepada pasangannya. Qasiratul littarfi, pandangannya tidak liar. Dan mereka khairatul akhlak, sebagaimana Allah mengatakan fihinna khairatul hisan, memiliki gabungan antara keindahan fisik dan keindahan akhlak. Itulah secara ringkas sifat bidadari. Nah di sini mu'alif rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, ingin menyebutkan bahwa para bidadari itu kelak akan bernyanyi. Untuk siapa? Ya untuk pasangannya. Dan suara mereka sangat indah sampai Rasul mengatakan bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qad, dengan suara yang belum pernah didengar siapapun. Kalau ibu yang hobi musik ya kan, yang hobi musik mungkin dulu zaman belum hijrah, atau sekarang masih hobi juga, enggak lah ya. Jadi kalau ibu umpamanya gandrung dengan salah satu artis favorit, kadang-kadang diulang-ulang tuh kita ini mendengar lagu dia itu. Sudah habis diulang lagi. Karena merasa nikmat gitu ya dengan lagu yang dikumandangkan dengan iringan musik yang kemudian menambah citra nikmatnya itu. Itu di dunia tuh. Tetapi seindah-indahnya suara artis dunia tidak seindah suara artis bidadari, gitu maksudnya. Suaranya belum pernah didengar sama sekali. Kalau bidadari sorga itu seindah ini, maka ibu ya lebih indah lagi kan, ibu ratunya di situ. Mungkin sekarang kalau suruh nyanyi falas mungkin ya. Jangankan orang, burung aja lari, disangka diusir gitu ya. Tapi di sorga nanti suara ibu tentu akan indah, bahkan lebih indah dibandingkan bidadari. Bidadari aja seindah ini, apalagi ibu yang masuk sorga. Yang menarik adalah bait-bait syairnya di sini. Di antara bait-bait syair yang dikumandangkan bidadari ini, nahnul khairatul hisan, kami adalah wanita-wanita yang cantik. Wanita-wanita khairat artinya wanita-wanita yang baik. Hisan itu artinya yang cantik jelita. Jadi mereka adalah bidadari itu wanita baik-baik dan wanita cantik-cantik. Di dunia bu, kadang nampak orang cantik tapi akhlaknya pula tak baik. Orang tak suka. Betapa banyak suami-suami yang menceraikan istrinya padahal cantik tuh istrinya. Dibandingkan tetangga-tetangganya, istri dia paling cantik kan begitu. Tapi kenapa kemudian sampai diceraikan suaminya? Ternyata karena tidak baik akhlaknya. Tapi sebaliknya, istrinya tak bagus pula mukanya, biasa-biasa saja, datar lah kan gitu. Tapi baik pula akhlaknya, sampai mati dia sama suaminya. Artinya bahwa terkadang kecantikan itu belum tentu menyumbangkan kebahagiaan. Ya, memang kecantikan itu bagian daripada kebahagiaan, tapi belum tentu segalanya. Berapa banyak wanita-wanita cantik kemudian dianggap jelek, jahat karena akhlaknya tidak baik. Lah, bidadari sorga itu menggabungkan kecantikan dan akhlak. Sudah cantik, akhlaknya cantik pula. Itu namanya cantik kuadrat. Di dunia ini sudah jelek, akhlaknya jelek lagi, itu jelek kuadrat. Jelek mukanya, jelek pula akhlaknya. Tapi bidadari ini sudah cantik-cantik pula akhlaknya. Minimalnya bu, kalaupun paras ibu tidak seperti bidadari, akhlaknya lah ya. Akhlaknya yang baik ya, karena akhlak itu yang menyempurnakan kecantikan. Itulah yang dikatakan bidadari, nahnul khairatul hisan. Kami ini wanita-wanita baik, baik secara akhlak atau baik secara penampilan. Karena wanita bidadari itu tidak pernah menyakiti suaminya. Kemudian azwaju qaumi kiramin, kami adalah
istri-istri kaum-kaum yang mulia, yang durna bi qurrati a'yanin, yang melihat dengan bola-bola mata yang indah. Artinya bidadari itu mereka tidak liar pandangannya kecuali kepada suaminya saja. Kalau istri-istri dunia masih liar kan. Contoh umpamanya di zaman sahabat, ada seorang sahabat namanya Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit ini Bu, dia orang soleh karena dia adalah juru bicara Nabi, jubir, juru bicara Nabi, pandai menguasai banyak bahasa. Dan Hasan ibn Thabit ini dari penampilan kurang menarik. Dia hitam, pendek gitu ya. Pokoknya pas-pasan lah, tidak ganteng. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan istrinya pula cantik pula. Wanita paling cantik dari wanita-wanita Ansor. Gak tahu juga sih, katanya kalau orang jelek dapat istri yang cantik pula. Kalau suaminya ganteng, istrinya pula tak cantik. Jadi istrinya ini kalau tengok suaminya jalan sama kawan-kawannya Bu, sama kawan-kawannya, kok jelek sendiri suaminya. Jadi kalau dia nengok suaminya jalan sama kawan-kawannya, jadi ditengok-tengok, kok suami saya yang paling hitam sendiri, yang paling jelek sendiri kalau jalan sama kawan-kawannya. Dari situlah dia akhirnya cemburu. Lambat laun hilang pula cinta kepada suaminya. Terbayang pula kalau suaminya itu adalah orang lain. Dan itu bahaya kalau sudah punya pemikiran seperti ini. Kalau sudah membanding-bandingkan suami dengan orang, ini bahaya. Akhirnya kemudian istri Thabit ini, Hasan ibn Thabit ini datang kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak mencela agama suami saya, tetapi saya sudah tidak punya cinta lagi dengan suami saya. Karena tadi suka banding-bandingkan sih, makanya akhirnya kok jelek sekali suaminya." Kata Nabi SAW, "Tunggu dulu sampai kupanggil suamimu." Panggillah suaminya. Kemudian dikatakan, "Nih istrimu datang kepadaku. Dia ingin menggugat cerai dulu." Kata suaminya tidak mau. Tapi kemudian istrinya mendesak. Maka Nabi SAW, "Kalau begitu, sudikah engkau mengembalikan maharnya?" Maharnya berupa kebun hektaran tuh. "Sudi enggak kau mengembalikan maharnya?" Maka wanita ini mengatakan, "Sudi, saya siap mengembalikan maharnya agar aku bisa pisah dengan suamiku." Thabit itu. Akhirnya betul-betul terjadi perceraian. Selang beberapa waktu, rupanya mantan istrinya nikah lagi sesuai dengan kriteria laki-laki yang diinginkannya. Tinggi, ganteng, putih, maco, macam-macam lah pokoknya. Tapi masalahnya belakangan menyesal. Kenapa? Karena bermasalah urusan ranjang. Jadi suami barunya tidak bisa memuaskan dia. Lain pula dengan Thabit. Dari situ dia menyesal, ingin kembali kepada Thabit, tapi nasi sudah jadi bubur. Sudah tak mau Thabit. Ya. Tapi lihat di sini, bagaimana di zaman sahabat aja ada kan wanita-wanita yang memandang orang lain dan tidak memandang pada suaminya, apalagi di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu kalau mandang suami orang ya harus dipandang orangnya kan. Kalau sekarang tengok handphone saja lah artis-artis Korea tuh. Kok suami saya hitam, kok artis Korea putih gitu. Kena pula drakor kan itu. Menghayal akhirnya, beli cat putih Bu di toko bangunan banyak. Cat aja suaminya itu kalau ingin putih. Jadi di sini lihat wanita-wanita bidadari ini memberikan contoh kepada wanita-wanita. Kami adalah wanita-wanita baik lagi cantik jelita. Kami adalah istri-istri kaum yang mulia, yang melihat dengan bola mata yang indah untuk suaminya.
Kemudian juga di antara bait-bait nyanyiannya adalah nahnul khalidatu fala yamutna. Kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi. Kekal kecantikannya, kekal kesehatannya, kekal segala-galanya, kemolekannya, keindahannya, tubuhnya, semua kekal. Tidak ada yang berubah. Bahkan semakin hari justru semakin indah, semakin hari semakin indah. Dan ini perbedaan wanita dunia dengan wanita sorga. Mungkin ibu di usia 25 tahun gak perlu ngaca aja udah cantik. Nah, sekarang udah 50-60 tahun, kaca aja mau dipecahkan. Buat cantik-cantik aku, dia gak mikir dia udah tua kan gitu ya. Jadi tapi tenang, gak apa-apa. Di dunia ada batas waktunya, ada waktunya cantik, ada waktunya tidak cantik. Tapi kalau takdirkan ibu masuk surga, maka nyanyian ibu nahnul khalidatu fala yamutna. Ibu akan kekal, ibu tidak akan mati di surga. Nahnul aminat fala yakhafna. Kami wanita-wanita yang memberikan rasa aman. Di dunia banyak suami yang was-was gara-gara ibu. Tengok ibu udah was-was tuh. Apalagi udah nyenggol-nyenggol, bang, kapan ke mall, udah was-was. Nengok dapat ada enggak. Dibuat was-was suami-suami di dunia ini. Ya. Ini belum kebeli, bang, was-was lagi. Akhirnya malas mau balik kan gitu. Kalaupun ngomong tuh kemana-mana, jangan cerita dompet. Intinya bahwa bagaimana wanita-wanita sorga ini membuat rasa aman, yang tidak akan memberikan rasa takut kepada pasangan. Dan ini harus ditiru. Jangan selalu memberikan was-was kepada suami. Kemudian nahnul muqimat fala yadhana. Kami adalah wanita-wanita yang menetap, artinya mukim, tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Karena banyak wanita-wanita sorga ini, terutama wanita karir kadang-kadang kan, wanita bekerja di luar rumah. Kadang suami lebih dulu datang dibandingkan istrinya. Karena suaminya mungkin bukan pekerja kayak pekerja resmi pemerintah atau PT atau apa yang ada waktu jam pergi jam pulangnya kan. Mungkin suaminya ojek atau apalah yang bebas gitu. Apa nggak pusing tuh suaminya? Lapar istri belum pulang. Ya. Nanti nunggu istri udah pulang, dia pula capek tahu masak, ujung-ujungnya COD, bu. Lah kan ini bagaimana wanita-wanita bidadari ini, mereka memang menantikan dalam rumahnya. Bahkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di sini dikatakan yaghnina bi ahsani aswatin yasma'uhal khalaiq. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana gadis-gadis itu mereka memiliki suara yang sangat merdu yang didengar seluruh makhluk, sehingga mereka mengira bahwa di sorga ada kenikmatan yang sama dengannya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dunia kalau ingin jadi artis itu harus latihan, bu. Kadang-kadang dari kecil dia latihan padu suara itu. Kadang-kadang berteriak-teriak pula di kamar mandi itu, biar suaranya panjang, suaranya indah. Ada sekolahnya lagi kan. Susah jadi artis itu. Tapi lihat di sorga itu, ibu sudah jadi artis sendiri. Masuk aja suaranya udah berubah tuh. Yang bisu aja bisa bicara, apalagi yang bicara makin indah lah bicaranya. Ini diantara nyanyian-nyanyian penduduk sorga. Kemudian yang nomor 16, pembahasan tentang syahwat penduduk sorga dan hubungan intim mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 55 sampai 56, inna ashabal jannah al yawma fi syughulin faqihun hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal ara'iq muttaqi'un. Sesungguhnya penghuni sorga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipannya. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan kalimat fi syughulin faqihun, yaitu mereka disibukkan oleh keperawanan,
maksudnya melakukan hubungan suami istri. Dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan para ulama tafsir yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ketika mensifati kebahagiaan orang-orang mukmin di sorga, "Walladzi nafsi biyadi, inna ahadakum la yu'ta quwwatu mi'ati rajulin fil mat'am wal mashrab wasyahwati wal jima." Sesungguhnya salah seorang di antara mereka akan dianugerahkan kekuatan 100 orang, baik dalam makanan, baik dalam minuman, baik dalam syahwat, baik dalam melakukan hubungan. Jadi penduduk sorga itu diberikan kekuatan untuk melakukan hubungan dan menyalurkan syahwat, baik makannya, baik minumnya, baik mainnya, baik syahwatnya, pokoknya semuanya. Bukan hubungan intim saja, semuanya ya. Ibu kadang-kadang kan di dunia, Bu, ibu sudah kenyang, kemudian tiba-tiba datang makanan kesukaan ibu, anggaplah makanan yang paling lezat, gak selera juga orang kalau udah kenyang tuh, mau makan gimana gak masuk ya. Ibu sudah hilang hausnya karena banyak minum, dikasih disuguhkan minuman seenak lezat apapun gak akan diminum, paling sikit-sikit aja, rasa-rasa lah kan bahasa kita. Kenapa? Karena kekuatan syahwat makan minum itu kan terbatas di dunia. Seberapalah ibu makan kan, paling satu piring muncung itu udah hebat lah gitu ya. Tapi di sorga itu rasanya tidak pernah kenyang, makan aja nggak pernah berhenti, minum aja nggak pernah berhenti. Tapi tidak buang hajat, tuh hebatnya tuh. Tidak buang hajat, baik hajat besar ataupun hajat kecil. Cara membuangnya hanya lewat sendawa dan keringat saja. Jadi sendawa itulah mengeluarkan buang hajatnya, atau keringatnya itu yang membuang hajatnya. Itu pun tidak bau, karena sendawa dan keringatnya itu seperti bau minyak misi. Termasuk juga hubungan syahwat suami istri. Suami istri, tentu ini yang nomor 16 ini, kenikmatan ini lebih khusus bagi laki-laki. Karena kalau laki-laki cerita perempuan, Bu, biasanya rame. Kalau ibu masuk di grup ikhwan cerita poligami, Bu, bodorat-dorat, ada komentarnya. Gak berhenti, Bu, dari pagi sampai sore itu ceritanya. Kalau cerita poligami kan, Bu. Tapi kalau di grup ibu, mungkin saya masuk ke grup ibu, mungkin isinya gambar tas, gambar baju, ya kan, gelang-gelang, semua itu promosinya di situ. Dan memang beda kesenangannya kan, Bu. Kalau laki-laki memang perempuan, kalau perempuan ya memang kesenangannya lain. Makanya kemudian diimbangkan dalam Quran kan. Kadang-kadang Allah cerita tentang emas, kadang Allah cerita tentang pakaian, kadang Allah cerita tentang perhiasan kan gitu. Itu kesukaan perempuan ada sendiri, laki-laki juga ada sendiri kesukaannya. Makanya kemudian cerita soal bidadari. Ya, soal bidadari, karena ini lebih kepada kesenangan kaum laki-laki. Dan di sini juga menjadi pelajaran bagi ibu-ibu, Bu, ya, agar menjaga hubungan suami istri itu lebih masalah kehubungan intim dibandingkan yang lainnya. Sebab, Bu, kalau makan suami bisa beli, minum suami bisa beli, pakaian suami bisa beli, rumah suami bisa beli, apapun bisa beli kecuali hubungan intim. Kalau beli berzinah jadi jatuhnya. Ya, makanya yang diperhatikan masalah itu. Kalau yang lain suami bisa beli di luar, tapi khusus masalah hubungan intim tidak bisa dibeli. Sebab kalau beli berarti dia melakukan dosa besar, jatuh kepada zina. Kenapa kemudian persoalan ini sangat penting? Karena lihat, sampai-sampai di sorga sendiri diceritakan tentang kenikmatan para laki-laki. Bahkan mereka diberikan kekuatan 100 orang untuk melakukan hubungan. Baik, kemudian yang nomor 17, sifat kuda-kuda penduduk sorga dan tunggangan-tunggangan mereka. An Sulaiman ibn Buraidah an abihi anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal fil jannati min khailin? Qala inna allaha adkhalakal jannah in adkhalakal Allahul jannata, mungkin begitu ya,
fala tasha an tuhmala fiha ala farasin min yaqutatin hamra yatiru bika fil jannah haitsu syi'ta illa kana qala wa sa'alahu rajulun faqala ya Rasulullah hal fil jannati min ibilin qala falam yakul lahu mithla ma qala li sahibihi qala iyudkhilkallahul jannata yakun laka fiha mashtahat nafsuka wa ladzat ayunuka atau ainuka. Taib. Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasul, apakah di sorga itu ada kuda?" Maka Rasul SAW menjawab, apabila Allah memasukkan kamu ke dalam sorga, maka tidaklah kamu ingin menunggangi seekor kuda yang tercipta dari permata merah yang terbang membawamu di dalam sorga kemanapun kamu suka, melainkan itu pasti akan terjadi. Artinya ada binatang-binatang tunggangan seperti kuda. Buraidah berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, seraya berkata, wahai Rasul, apakah di sorga itu ada unta juga? Buraidah berkata, beliau tidak menjawab seperti jawaban yang beliau berikan kepada temannya tadi, melainkan beliau bersabda, apabila Allah memasukkan kau ke dalam sorga, maka kamu akan memiliki segala apa yang jiwamu inginkan dan segala nikmat yang dilihat oleh matamu. Oke lah, ini kan kendaraan di zaman Nabi kan Bu ya. Kendaraan di zaman sekarang kan tidak ada naik kuda kecuali ya untuk wisata aja pakai dokar kan itu. Kalau ibu beli kuda untuk kendaraan ke pasar Bu, jadi selebriti Bu, dilihatin orang kan, ngapain orang ini pasar bawa kuda kan itu. Kan sekarang sudah beda kendaraannya, sekarang pakai mobil lah. Berarti kalau di sorga ibu menginginkan kendaraan mobil, ya pasti dikabulkan. Sebutkan saja mereknya. Mau Corolla, Corolla itu mobil jadul Ustaz kan itu. Ya yang bagus lah, yang merek-merek apa kan, mesti dikabulkan lah, nggak mungkin tidak, karena bahasa yang terakhir umum. Ya, bahasa yang terakhir kan umum tuh. Nabi SAW mengatakan bahwa apapun yang kau inginkan, kata Rasulullah, maka pasti dikabulkan. Apapun yang diinginkan, ibu mau apa? Mau tosa? Ada di surga, minta tosa. Atau ibu tahu tosa? Itu beca motor yang roda 3. Tosa. Biar ke pasar kan banyak belanjaannya di belakang. Taib. Jadi intinya bahwa sifat kuda-kuda penduduk surga, tunggangan-tunggangan mereka semua akan dikabulkan. Termasuk juga di sini hadis Abi Ayyub. Qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun faqala ya Rasulullah inni uhibbul khayla fi afil jannati khailun. Alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abi Ayyub, wahai Rasul, sesungguhnya aku menyukai kuda nih. Apakah dalam surga itu ada kuda? Maka Rasul mengatakan, in udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutatin lahu janahani fahumilta alaihi thumma tara bika haitsu syi'ta. Apabila kamu dimasukkan ke dalam sorga, maka kamu akan diberikan seekor kuda yang tercipta dari permata yang memiliki 2 sayap, sehingga kamu akan dinaikkan di atasnya lalu diterbangkan kemanapun kamu suka. Ya, bayangkan terbang kemana ibu suka. Kalau di dunia ya harus beli tiket pesawat lah baru bisa terbang. Taib. Dan yang terakhir ini bicara soal kenikmatan tertinggi di sorga. Karena setelah ini baru masuk kepada pembahasan penetapan bahwa penghuni sorga akan melihat Allah, dan itu merupakan kenikmatan yang paling afdol yang ada di sorga. Inilah puncak dari seluruh kenikmatan. Puncak dari seluruh kenikmatan adalah ru'yatullahi azza wa jalla. Ibu dan saya dan yang lainnya kalau takdirkan masuk ke dalam sorga, maka kita akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Kita tahu bahwa istana-istana yang ada di sorga itu memiliki 4 pintu. Lahu arba'ata abwab, dari semua arah. Jadi istana sorga itu memiliki 4 pintu dari semua arah. Lah dari pintu-pintu itu datang para malaikat untuk mengucapkan salam setiap waktu kepada penduduknya. Sampai satu hari Allah Subhanahu wa taala akan membuat undangan. Bayangkan Allah mengundang. Ibu saja kalau diundang ke istana oleh presiden, oh bangga. Bisa-bisa undangannya ibu foto, di-share pula di grup. Ya. Saking bangganya kan, itu baru presiden tuh yang ngundang. Apalagi Raja Salman yang ngundang. Makin lagi kan, banggalah kita. Ini yang ngundang Allah, Bu. Allah ngundang kita untuk berkumpul di satu tempat. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan tempat itu. Kemudian disediakan kursi-kursi, tentu ya kursi paling depan lah kursinya ulul azmi. Kemudian kursinya para nabi di belakangnya. Kemudian kursinya para siddiqin. Kursinya orang-orang para syuhada, orang-orang soleh. Nah, baru kalau kita pun seandainya hadir di majelis itu, yang ngamparlah di bawah. Tapi sak ngampar-ngamparnya di bawah ya debunya seperti misik dan tidak ada kecemburuan. Kenapa? Karena setiap orang masuk surga sudah dicabut perasaan cemburunya. Nggak ada bilang enak kali ada di kursi, nggak ada perasaan kayak gitu. Karena sudah hilang perasaan cemburunya. Seolah-olah sama aja kenikmatan yang ada di situ. Lah ketika itu Allah Subhanahu wa taala, ketika seluruh penghuni surga, baik di surga yang paling tinggi ataupun surga yang paling bawah, itu berkumpul di sebuah tanah lapang yang ada di surga. Semua kumpul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datang di balik hijabnya dan akan mengatakan, aku memiliki janji kepada kalian dan aku akan penuhi janjiku untuk kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saluni ma syi'tum, mintalah sesuka kalian. Fa hadza yaumun mazid, ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Maka seluruh penduduk surga mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna 'ainan nar. Ya Rabb, bukankah Engkau sudah memutihkan wajah kami, memasukkan kami ke surga, mengeluarkan kami dari neraka? Itu sudah cukup ya Rabb. Dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak, kami akan mendapatkan kenikmatan senikmat ini. Cukup ya Rabb. Saking kebingungannya, mereka tidak sanggup menjawab untuk meminta sesuatu kepada Allah. Padahal Allah sudah menawarkan tuh, saluni ma syi'tum, minta-minta, apalagi yang kurang di surga itu. Kalau di dunia ibu sebut semua lah. Apa yang kurang di rumah, Bu? Semua, Ustaz. Semua. Kalau bisa rumah-rumahnya pindah ke Sukajadi sekalian. Jadi di surga itu kebingungan tuh, mau nikmat apa lagi, karena semua sudah lengkap. Akhirnya mereka saling lirik satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba Nabi Adam berdiri. Kemudian kata Adam alaihi salatu wassalam, mintalah kepada Rabb kalian akan keredhoannya. Minta keredhoan Allah, agar kalian tidak diusir dari sorga sebagaimana aku diusir dari sorga, kata Adam. Minta keredhoannya. Maka mereka mengatakan, nas'aluka ridhaka ya Rabb, wahai Rabb, kami meminta keredhoanmu. Fala tasqat alaina abada, jangan kau murka sedikit pun kepada kami. Jadi Adam mengajarkan kepada kita agar minta keredhoan, karena Adam pernah dimurkai Allah dan dikeluarkan dari surga. Maka Adam menjadikan pelajaran tuh dan mengajarkan anak cucunya minta keredhoan Allah, dan Allah kabulkan. Artinya Allah tidak akan pernah murka lagi ketika semua anak cucu Adam masuk surga. Tapi Allah itu karim, Allah itu maha dermawan. Terus saja mengatakan, saluni ma syi'tum, minta lagi. Kira-kira apa yang kalian hajatkan, minta lagi.
Akhirnya mereka saling melirik. Berdirilah Nabi Musa alaihi salam dan mengatakan, mintalah kalian kepada Allah agar kalian bisa dan mampu melihat wajahnya. Karena aku di dunia, kata Nabi Musa, pernah meminta kepada Allah, tapi Allah katakan, lantaroni, engkau tidak bisa melihat. Inilah kesempatan. Minta agar kalian memandang wajah Allah. Maka seluruh penduduk surga sepakat, mereka meminta untuk memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian mereka meminta memandang wajah Allah, dan Allah berada di balik tabir, dan tabirnya Allah itu ada yang mengatakan cahaya, ada yang mengatakan api, ada yang mengatakan nur, ada yang mengatakan nar. Tiba-tiba hijab itu kemudian dibuka, maka seluruh penduduk surga mampu memandang wajah Allah. Kata Rasul, innakum satarawna rabbakum kama tarawna lailatal badri tamami la tudhammuna syai'an li ru'yati. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama, tidak berdesak-desakan sedikit pun. Semua akan mampu memandang wajah Allah. Dan hebatnya lagi, Allah bukan hanya menampakkan zatnya sehingga seluruh penduduk surga mampu dan melihat kondisi bagaimana bentuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah mengajak bicara satu persatu penduduk surga. Jadi kalau ibu ditakdirkan masuk surga, nanti akan diajak bicara langsung oleh Allah tanpa penerjemah, dan mengatakan, Allah berfirman, bukankah dulu aku tidak ada? Bukankah dulu engkau tidak ada? Aku yang menjadikan kau ada. Bukankah dulu engkau tidak mendapatkan rizki? Aku yang melimpahkan rizki kepadamu. Bukankah engkau dulu tersesat? Aku yang kasih hidayah kepadamu. Bukankah ini, itu, ini, dan begitu seterusnya. Siapa yang tidak tertarik akan nikmat yang besar? Pertama, memandang wajah Allah. Yang kedua, mendengar suara yang selama ini kita tidak pernah tahu siapa yang telah memberikan semua segala-galanya kepada kita, yang menghidupkan kita, memberikan rizki kepada kita, mematikan kita, memberikan segala kenikmatan. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan dirinya kepada kita. Bukan hanya memperlihatkan dirinya, ngajak bicara lagi, dan kita bisa mendengar suaranya. Makanya kata para ulama, tidak ada nikmat terbesar di sorga melebihi nikmat ru'yatullah, mampu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi memandang wajah Allah, ada orang-orang yang setiap hari mereka memandang, ada yang tidak setiap hari, tergantung amalannya. Makanya kata Nabi SAW, kalau kita ingin terus-terus memandang wajah Allah, lakukan dua amalan. Pertama, berdoa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mampu memandang wajah Allah. As'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Aku meminta kepada Rabb atas kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Minta kepada Allah agar kita bisa memandang wajah Allah. Yang kedua, jaga solat 5 waktu, terutama solat asar dan subuh. Jaga solat 5 waktu, terutama solat asar dan subuh, karena Rasul mengatakan dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, saat para sahabat duduk-duduk seperti ini, datang Nabi. Kemudian Nabi SAW bertanya sambil ngobrol bersama para sahabat. Tiba-tiba pandangan Rasul tertuju kepada bulan yang ketika itu memang sedang penuh, tanggal 15 full, lagi memang purnama-purnamanya. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudhamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurubiha wa qabla ghurubiha fa'alu, muttafaqun alaihi. Kalian akan memandang Rabb kalian dengan kedua mata kalian sebagaimana memandang bulan, dan kalian tidak akan berdesak-desakan di situ. Maka barang siapa yang ingin melihat wajah Allah, maka jangan pernah tinggalkan solat sebelum terbit matahari alias subuh dan sebelum terbenamnya alias asar. Ya.
Jadi kalau kita ingin banyak memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan dua hal. Banyak-banyak berdoa agar kita bisa memandang wajah Allah. Yang kedua, jaga salat 5 waktu, terutama salat asar. Iya. Wallahu a'lam. Lama-lama enggak dengar nih, sudah mulai suaranya berisik. Iya, saya kira itu saja untuk temanya. Insyaallah kita nanti masuk pada inti pembahasan kitab ini. Saya kira tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Gak dengar kayaknya ya, gak usah lah, karena suaranya makin berisik juga. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka